Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 7A DC di hari Senin jam ketiga, kita mengikuti mata pelajaran seni budaya. Sebelumnya Ibu menanyakan apa kabar hari ini? Sudah siap menerima pembelajaran seni budaya? Bagaimana dengan tugas-tugas yang kemarin? Sudah diselesaikan? Baiklah, Ibu mohon izin mau share screen materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang pengolahan ruang, waktu, tenaga sesuai iringan. Ya, kompetensi dasar dari kegiatan pembelajaran kita itu adalah memahami gerak tari berdasarkan ruang, waktu, dan tenaga sesuai iringan. Sedangkan tujuan pembelajaran dan indikator pembelajaran hari ini adalah Ananda sekalian mampu memahami gerak tari berdasarkan ruang, waktu, tenaga sesuai iringan. Sama ya. Nah, sekarang ini adalah peta konsep, artinya apa-apa yang kita pelajari hari ini itu sesuai dengan urutannya, ya, bahwa memperagakan gerak tari berdasarkan ruang, waktu, dan tenaga itu di dalamnya ada pengolahan ruang, waktu, dan tenaga. Nah, pengolahan ruang, waktu, dan tenaga itu dibagi menjadi 3, yaitu ruang, waktu, dan tenaga. Semuanya itu berada pada satu lingkup, yaitu elemen gerak tari. Nah, apa yang ada di benak kalian ketika disajikan gambar-gambar orang melakukan pergerakan, kemudian melakukan tari seperti ini? Masing-masing mempunyai bentuk dan irama serta posisi yang berbeda. Bentuk penyajian tari dapat berupa tari tunggal, tari berpasangan, dan tari berkelompok. Pengolahan pola lantai pada tiap bentuk penyajian tari tentu akan berbeda. Tari tunggal itu dilakukan oleh individu, kemudian kalau berpasangan berarti lebih dari satu orang, kemudian kalau dilakukan bersama-sama maka itu dinamakan tari kelompok. Nah, untuk tari berpasangan dan tari kelompok itu memerlukan kerjasama. Seni tari itu yang pertama yang harus dilakukan itu adalah melakukan gerakan. Gerak adalah unsur utama dalam seni tari. Tanpa adanya gerak, seni tari tidak akan berjalan dengan lancar. Dalam dunia seni, tari itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah gerak tari secara imitatif. Yang kedua adalah gerak tari secara imajinatif. Apa itu gerak tari imitatif? Gerak tari itu yang menirukan gerakan yang ada di alam selain manusia. Misalnya gerakan seseorang melakukan tarian, tapi yang akan diungkapkan itu adalah gerakan burung menari dengan indahnya. Itu dinamakan gerak imitatif. Selain gerakan manusia, ada simbol-simbol yang ingin kan. Kalau gerak imajinatif itu adalah gerakan rekayasa yang diciptakan manusia dalam bentuk suatu tarian. Artinya ada pergumulan paham dan pergumulan ide ketika seseorang itu pengen menunjukkan adanya 2 konsep dan 2 bentuk tarian dalam satu kegiatan. Nah, ini contohnya seperti ini. Ini dinamakan gerak imajinatif. Menggambarkan binatang dan yang kedua menggambarkan manusia yang saling terjadi hubungan atau cerita. Gerak tari diperoleh melalui kegiatan eksplorasi. Artinya pengungkapan secara umum dari tarian itu harus melalui proses berpikir, berimajinasi, rasakan,
dan merespon suatu objek yang diperoleh melalui panca indera. Karena konsep visualnya itu akan dilihat oleh orang, maka ketika menunjukkan suatu tarian, dia harus menyatu dengan cerita tersebut. Objek yang dieksplorasi, nah keluar dia ya. Objek yang dieksplorasi itu berupa benda, alam, suara, dan rasa. Kemudian yang kedua, cara memeragakan gerak tari itu harus menyesuaikan ruang, waktu, dan tenaga. Sehingga pelaksanaan itu sesuai dengan skenario menari yang diinginkan. Ruang, waktu, dan tenaga itu digunakan untuk semua tari sesuai dengan gerakan-gerakan ide yang diciptakan. Nah, bagaimana berlatih memeragakan gerak tari? Nah, ini harus sesuai dengan ruang, waktu, dan tenaga pada gerak tari. Nah, kesatuan yang utuh itu akan memerlukan suatu ruang dan tenaga, dan ini akan berakibat gerakan yang dilakukan akan dinamis karena sudah bisa membaca hal-hal tersebut. Pengolahan unsur gerak pada tari tunggal itu akan berbeda dengan ketika seseorang melakukan kegiatan tari secara berpasangan atau berkelompok. Kalau tari tunggal lebih mengutamakan satu orang itu mempunyai kemampuan sedemikian rupa untuk menonjolkan diri di dalam tari. Sedangkan kalau berpasangan, itu antara satu orang dengan orang lain itu saling mengisi, sehingga gerakannya menjadi dinamis dan bervariatif. Demikian pula pada tari berkelompok, ada yang ditambahkan dari tari berpasangan, membutuhkan kerjasama yang baik. Pengolahan ruang, waktu, dan tenaga ini berkaitan dengan beberapa karakteristik gerak di dalam ruang, waktu, dan tenaga. Yang pertama adalah menggunakan tubuh manusia sebagai instrumen dan gerak sebagai mediumnya. Yang kedua terkait dengan ruang, waktu, tenaga, dan aliran. Yang ketiga terkait dengan ritme atau irama tari. Yang keempat mempunyai bentuk dan gaya. Yang kelima, alat komunikasi non-verbal, yaitu berupa gerakan. Yang keenam, mengungkapkan emosi atau perasaan serta pikiran manusia. Yang ketujuh, terkait dengan budaya. Nah, kalau ketujuh-tujuhnya ini muncul, maka hal yang didapat bahwa ketika berkomunikasi melalui seni, maka pesan dan makna yang dihasilkan dari kegiatan menari itu akan berjalan dengan baik. Nah, ini adalah beberapa contoh cara memeragakan kegiatan menari. Ini adalah contoh menari berpasangan, jadi antara satu orang dengan orang lain saling melengkapi. Kemudian ini adalah contoh gerakan orang menari secara berkelompok, membutuhkan variatif dan imajinatif untuk memunculkan ruang itu bisa dibuat sedemikian rupa sehingga ada makna tersendiri dari gerakan tari. Nah, sebuah gerak tari dapat disusun dengan eksplorasi gerakan-gerakan sehari-hari, ya. Jadi akan memadukan gerak maknawi dan gerak murni. Ingat pembelajaran yang kemarin, kalau gerak maknawi itu berarti ada unsur tertentu, sedangkan kalau murni monoton, gitu ya. Nah, gerakan ini ada yang mencakup arah gerak dan arah hadap. Sekarang gerakan menirukan suatu kegiatan ini dan emosi manusia yang disampaikan pada saat menyampaikan gerakan tari, misalnya
itu murni geraknya kalau misalnya ditunjukkan memang gerakannya itu tidak banyak variatif, maka unsur yang muncul adalah gerak murni. Dan itu memerlukan gerak ekspresif serta imitatifnya sehingga gerakan tersebut telah distilir atau diperhalus. Nah, ini adalah contoh gerakan perbedaan gerakan gerak kegiatan pergerakan menirukan binatang dengan manusia. Maaf ya, ada trouble sedikit dari laptop Ibu. Mohon dipahami dulu, bentar ya. Oke, bentar dulu ya. Bentar durasi. Tidak apa-apa ya. Bentar dulu sampai dia mau keluar unsurnya ini. Oke, lanjut. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyusun gerakan, yaitu dia harus mencakup mengikuti ruang, arah, fokus, level, kepadatan, keleluasaan, dan desain. Dibahas satu-satu ya. Apa itu tentang ruang? Ruang itu tempat aktivitasnya menari. Apakah memerlukan ruang yang sempit ataukah ruang yang sangat besar? Penari itu harus bisa menguasai ruang. Kalau misalnya disajikan bentuk tarian ini, bagaimana dia harus membuat ruangan itu menjadi tempat dia melakukan kegiatan. Ya. Kemudian yang kedua adalah arah. Arah ini ada dua macam. Kalau dia menunjukkan arah penarinya pada saat melakukan tari itu apakah dia menghadap ke kiri, ke kanan, kemudian ke belakang atau menunduk. Nah, seperti ini contohnya gerakan berhadapan. Kemudian ada juga gerakan secara menyeluruh dari penari itu, yaitu misalnya gerakan melompat, gerakan zigzag, gerakan memutar, dan sebagainya. Itu posisi dari penari itu. Menari tari itu memerlukan level atau kepadatan. Artinya ketika jumlah penari itu banyak, bagaimana dia harus menjangkau level dan kepadatan itu menjadi bisa dimaknai menjadi satu gerakan yang diinginkan. Nah, untuk level kepadatan itu ada 3, yaitu level tinggi, sedang, dan rendah. Kalau referennya rendah, posisinya dia banyak duduk, seperti contohnya tari saman ini banyak duduknya, ya. Kemudian yang level sedang itu adalah penari berdiri dengan posisi kaki sampai menekuk sampai pada posisi kaki diluruskan. Nah, ini adalah Ibu contohkan seperti ini. Jadi ketika dia berdiri, kemudian pada posisi duduk, kemudian sampai dia berdiri lagi, maka level tariannya itu dinamakan level tarian sedang. Sedangkan kalau level tarian tinggi, itu jika gerakan tari itu dari posisi jinjit sampai dia meloncat kemudian menjauhkan badan dari lantai, loncatannya itu memerlukan keahlian yang khusus. Ini dinamakan level tinggi. Yang selanjutnya adalah kepadatan atau density, adalah penguasaan ruang oleh penari. Nah, ini perlu diperhatikan juga. Misalnya bentuk kostum seperti ini memerlukan ruangan yang besar karena satu orang itu akan menguasai beberapa meter dari tempat tari. Kemudian yang kedua adalah ketika penari itu memperagakan, maka dia harus menampakkan bahwa dia ada desain tarinya, ya. Desain tari itu bisa dilihat dari benda-benda yang menyertainya yang bisa membedakan antara tempat
penari dengan penonton. Jadi ada sekatnya seperti itu ya. Misalnya baju, kemudian selendang, kemudian payung, terus ini adalah apa namanya kipas. Ini menjadi garis dari penataan lagu, penataan tari itu bisa membedakan antara penonton dengan penari. Ini adalah kesimpulan hari ini bahwa tarian Indonesia itu mencerminkan kekayaan dan keanekaragaman suku budaya yang ada di Indonesia. Kita harus bangga bahwa begitu beragamnya tarian sehingga bisa kita eksplor dan kita pelajari serta kita lestarikan. Demikian informasi hari ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan ketidaknyamanan. Moga-moga bisa dipahami materi Ibu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.